Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Reinhard Gabriel Mas Ketaran dengan NIM 2205531114. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan pada bagian bab 12, yaitu proses makanan, di mana saya mengambil referensi ini dari buku Handbook of Manufacturing Process yang ditulis oleh James G. Brilliant. Yang pertama itu ada proses membersihkan bahan makanan mentah, di mana proses ini memiliki tujuan untuk menghilangkan kontamin dari bahan-bahan pangan pada tahap awal pengolahannya. Biasanya ada jenis kontaminannya itu seperti tanah, pasir, kerikil, minyak, ranting, serangga, rambut atau mikroorganisme atau residu pestisida dan lain-lain. Dan ada metode pembersihan keringnya, yaitu penyikatan, pengayakan atau penyaringan sampai abrasi atau aliran udara sehingga pemisahan magnetik. Nah, ada metode pembersihan basah. Metode pembersihan basah ini menyemprotan atau perendaman, penyaringan sedimentasi, floatasi, pencucian bertekanan atau flaming, atau pembersihan ultrasonik. Di gambar di bawah, gambar 12A, ini adalah prinsip pemisahan udara pada pecahan debu atau kotoran sampah pada makanan. Nah, ada sortasi dan pemeringkatan makanan. Operasi pemisahan berdasarkan ukuran, berat, bentuk, warna, dan kualitas dari makanannya. Selanjutnya, proses ini dilakukan manual untuk jumlah kecil, dan untuk produksi besar ini akan menggunakan peralatan otomatis, di mana peralatan otomatis atau teknologi yang akan digunakan itu seperti sensor machine vision, sensor berat, dan sensor karakteristik lainnya. Juga ada proses pengurangan ukuran. Proses ini memiliki tujuan untuk mendapatkan ukuran produk yang sesuai atau menghilangkan cangkang atau sepak. Di mana proses ini mempermudah proses lanjutan seperti proses pemerahan, ekstraksi, pelarutan, pemasakan, dan yang lainnya. Di mana metode dasar dari proses ini ada kompresi, inpaksi, atau atrisi. Tentunya ada proses penghancuran gulungan. Penghancuran gulungan ini mesinnya akan menggunakan dua rol baja paralel dengan ruang sempit di antara keduanya. Tentunya ada penggilingan palu. Metode ini identik dengan penggilingan impact mineral. Ada penggilingan atrisi cakram. Ini memberikan geseran tinggi gaya pada bahan pakan. Ada penggilingan biji-bijian, di mana proses yang menghasilkan tepung halus dari gandum atau biji-biji yang lainnya. Seperti gambar di atas, ada dua gambar. Yang pertama itu mesin giling cakram putar tunggal, dan yang kedua itu adalah mesin giling cakram putar ganda. Ini pada gambar 12C4, di mana mesin ini berputar berlawanan arah untuk mempercepat proses penggilingan. Ada proses pencampuran. Pada proses pencampuran ini, di mana wadah pencampur stasioner dengan dua bilah berputar ini akan berlawanan arah dan juga berputar pada poros tengah. Di gambar di samping pada gambar 12 ini, inilah jenis mixer pancuran. Nah, ada wadahnya akan bercampur berputar dengan satu bilah pencampur berputar. Ini seperti gambar 12D juga. Ini ada dua jenis mixer pancuran. Ini ada proses pemisahan. Proses pemisahan ini yang pertama itu ada proses penyaringan, di mana di sini partikel padat dari fluida ini akan melewatkan campuran tersebut melalui media yang berpori. Ini yang hanya memungkinkan fluida tersebut yang lewat. Ada sentrifugasi. Sentrifugasi ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Ada kristalisasi. Kristalisasi ini adalah mengubah produk atau bahan cair menjadi bentuk padat yang lebih bermanfaat. Selanjutnya ada ekstraksi. Ekstraksi ini, proses ini berlaku untuk pangan maupun bahan. Selanjutnya ada proses ekspresi. Proses ekspresi ini proses penghilangan cairan dari bahan padat melalui pemberian tekanan. Seperti pada di bawah, gambar di bawah. Yang pertama itu ada proses ekspresi dengan pengepresan 3 roda, dan pada gambar bagian B ini adalah pengepresan skru. Ini adalah dua metode
untuk proses ekspresi. Ada proses konsentrasi. Pada proses konsentrasi ini ada pertama itu penguapan, di mana konversi cairannya akan menjadi gas. Selanjutnya ada konsentrasi beku. Pada proses konsentrasi beku ini mengurangi air kandungan dalam makanan cair yang dapat dikurangi dengan menurunkan suhu cairannya. Ini ada osmosis terbalik atau ultrafiltrasi balik. Proses ini adalah pemisahan membran yang berkaitan dengan proses pemisahan membran. Ada pengolahan termal makanan. Pengolahan termal makanan ini ada proses pemutihan atau blanching. Proses operasi ini melibatkan perendaman sayuran dan beberapa buah dalam air panas atau uap. Selanjutnya ada pasteurisasi. Pasteurisasi ini adalah proses menghancurkan jamur, jamir, dan mikroorganisme vegetatif lainnya. Ada proses aseptik. Proses aseptik ini sterilisasi dan pengemasan dilakukan secara bermasalah. Selanjutnya ada proses memasak. Proses ini persiapan makanan untuk dikonsumsi secara memanaskan. Ada proses pengelangan. Pengelangan ini di sini menggunakan sterilisasi panas untuk mengawetkan makanan tanpa batas waktu. Seperti gambar di bawah 12G4. Ini adalah tampilan interior ujung dari samping yang menunjukkan prinsip pengoperasian sistem kontinu otomatis dengan penggalangan pulsa. Ini ada dehidrasi dan pengeringan. Di sini ada proses pengeringan vakum, di mana vakum akan digunakan untuk mengeringkan makanan yang sensitif terhadap tingkat panasnya. Ada pengeringan semprot. Pengeringan semprot ini melibatkan penyemprotan cairan dengan atomisasi halus. Selanjutnya ada pengeringan room. Pengeringan room ini untuk beberapa makanan bubuk seperti susu dan kentang tumbuk kemasan. Selanjutnya ada pengeringan beku atau dehidrasi beku. Ini melibatkan makanan dan penghilangan kelembapan melalui sublimasasi. Selanjutnya ada pengeringan unggun terfluidasi. Ini biasa berlaku untuk variabel AT atau bahan kimia yang serta makanannya. Di gambar di bawah 12H4. Ini adalah contoh pengering unggun terfluidasi. Kemudian ada proses pendingin untuk pengawetan. Yang pertama itu ada cara pembekuan dengan udara dingin, di mana udara ini akan dinginkan melalui kontak dengan kumparan dingin sistem refrigerasi mekanisme. Kemudian ada pembekuan dengan media cair. Pada pembekuan dengan media cair ini, di mana kontak dengan cairan dingin ini akan memberikan hasil yang lebih cepat daripada yang dimungkinkan dengan udara karena laju perpindahan panasnya lebih baik daripada dibandingkan dengan cairan. Selanjutnya ada pembekuan kontak tidak langsung. Pembekuan kontak tidak langsung ini menekan kemasan makanan yang akan dibekukan di pelat logam dingin yang memiliki saluran berisi refrigerasi. Dan ada proses operasi lainnya. Proses operasi lainnya itu seperti contoh penyinaran. Pada proses penyinaran ini, makanan tidak akan dipindahkan atau diangkut ke ruang yang terlindung, di mana makanan tersebut terpapar radiasi kimia. Juga ada proses homogenisasi. Proses homogenisasi ini memecah gumpalan lemak sehingga tetap berdispersi dalam cairan, terutama contohnya itu pada susu. Selanjutnya ada hidrogenase. Hidrogenasi ini adalah proses pengerasan dan peningkatan suhu leleh lemak dan minyak. Ini ada proses fermentasi. Proses fermentasi ini adalah dekomposisi mikrobiologis suatu bahan organik, yang dimana itu adalah pelepasan gas. Ada proses medan listrik berdenyut intensitas tinggi pemrosesan atau biasa disebut PIV. Proses ini pengaweten makanan termal, di mana ini menggunakan energi listrik, bukan energi panas. Di gambar 12G11. Inilah diagram alir sistem pemrosesan PIV-nya. Selanjutnya ada pengempakan daging. Pengempakan daging ini yang pertama itu ada dengan cara memukau. Ini membuat hewan tidak peka terhadap penyembelihan, atau jika dilakukan dengan benar, di mana hewan ini akan langsung pingsan dan tidak merasakan sakit akan saat disembelih.
Selanjutnya ada proses pembantaian. Pembantaian ini setelah hewan dipingsankan, hewan akan diikat dengan kaki pada konveyor rantai yang bergerak di atas kepalanya. Selanjutnya ada pemotongan hewan. Pemotongan hewan ini biasanya didinginkan dulu selama 24 sampai 48 jam sebelum disortir dan diproses. Kemudian ada proses pembotolan. Di mana proses pembotolan ini menggunakan metode pengemasan untuk produk air. Contohnya itu seperti minuman ringan, bir, anggur, air mineral, jus, dan lain-lainnya. Di mana bahan untuk proses pembotolan ini bisa itu dengan kaca dan plastik. Selanjutnya ada sistem pada gambar 12L. Ini adalah sistem pembotolan yang otomatis yang umum, di mana mesinnya diproduksi dalam jumlah besar. Ini dilengkapi dengan mesin pengumpan dan pengemasan otomatis. Karena ada kemasan lainnya. Untuk proses kemasan lainnya seperti selai, saus, atau bumbu olesan, dimana ini akan dikemas dalam stopless atau mirip proses pembotolan. Dengan jenis kemasannya itu seperti plastik, karton, bisa juga menggunakan piring atau mangkuk atau packing box. Dimana biasa produksi besar ini akan menggunakan sistem mekanis yang lebih otomatis. Ada proses penyimpanan. Untuk proses penyimpanan ini memiliki tujuan untuk melindungi dari serangan mikroba atau investasi serangga, dan untuk reaksi kimia yang secara merugikan, dan juga melindungi dari kerusakan atau korosi kemasan, dan juga melindungi dari suhu ekstrim. Dan efek buruk jika proses penyimpanan ini tidak tepat akan terjadi perubahan rasa, warna, tekstur, dan nilai gizi pada bahan makanan. Ini ada pembersihan dan sanitasi peralatan makanan. Proses ini yang pertama itu ada pembilasan. Pembilasan ini untuk melonggarkan dan menghilangkan sebanyak mungkin sisa makanannya. Lalu ada pembersihan peralatan. Ini menghilangkan sisa makanan dengan semprotan air panas atau rendaman. Tetapi kita akan melakukan rendamannya itu dengan deterjen, bukan dengan air yang biasa. Lalu ada sanitasi peralatan. Sanitasi peralatan ini menggunakan sanitasi termal. Ini menggunakan air panas atau uap, atau sanitasi kimia dengan larutan antiseptik yang tertentu. Ada faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor lainnya ini penting untuk memastikan bahwa telah dibersihkan dan disanitasi secara kering dan bersih. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.